menenangkan pikiran, mendengarkan gemerici air, menghirup aroma terapi, kemudian how can you stop your mind, bagaimana menghentikan otak. Karena otak lelah berpikir supaya dihentikan. Kita tidak diajarkan demikian. Kita diajarkan dengan sholat, baca Quran, puasa, itu juga salah satu cara untuk membuat istirahat. Istirahat hati, istirahat otak, istirahat lambung, sehingga kita betul-betul beristirahat. Banyak orang perutnya kenyang, sehingga otaknya juga tidak bisa beristirahat. Jadi mesti ada korelasi antara perut kosong dengan otak beristirahat. Kalau perut kosong, itu otak beristirahat, tubuh betul-betul beristirahat. Dalam 1 bulan kita ada istirahat paling tidak 3 hari, Ayyamul Bait 13, 14, 15, atau lebih kuat lagi Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Atau lebih kuat lagi, yasumu yauman, berpuasa sehari, wa yuftiru yauman, makan sehari. Jadi paling tidak 15 hari. Bahkan ada yang lebih kuat lagi, itulah dia puasa saumud dahri, puasa sepanjang masa. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah, Ibu Aisyah. Beliau puasanya sepanjang hari setelah Rasulullah SAW meninggal. Tidak punya suami, tidak punya anak, tidak ada yang mengganggu, maka beliau puasa dahar. Jadi puasa sepanjang hari ini bagi orang yang punya istri, punya suami, punya anak, punya pekerjaan, mesti mengeluarkan tenaga, tidak dianjurkan puasa dahar. Tapi bagi yang di rumah, tidak ada istri, tidak ada anak, sendiri, maka baik puasa dahar. Itu dilakukan sebagian sahabat Nabi, di antaranya Ibu Aisyah dan Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau puasa sepanjang hari. Tapi bagi orang yang punya aktivitas berat tidak dianjurkan. Makan sehari, puasa sehari. Makan sehari, puasa sehari. Bagaimana kita tetap melatih itu. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, ada salah satu cara supaya orang merasa ringan untuk bayar utang. Jadi kita, khususnya perempuan, punya utang Ramadan kemarin 7 hari. Itu salah satu cara ringan untuk bayarnya adalah dengan puasa qadha di bulan Syawal. Siapa yang melaksanakan puasa qadha di bulan Syawal, maka otomatis puasa qadha-nya lunas, puasa sunatnya dapat. Begitu kata Imam Zakaria Al-Ansari yang dikutip oleh Syekh Atiyah Sokhar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Jadi niat aja puasa 6 hari di bulan Syawal, puasanya niatnya qadha. Kalau kebetulan dilaksanakan pada hari Senin, hari Kamis, qadha-nya lunas, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Kamis, dapat pahala puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Karena kalau tidak motivasi begini, orang menunda-nunda, nantilah di bulan Zulqa'dah, nantilah di bulan Zulhijjah, nantilah di bulan Muharram, akhirnya sampai ke Ramadan tidak bayar hutang. Nah, ini tidak hanya berlaku bagi perempuan, yang laki-laki juga, yang kemarin banyak meninggalkan puasa, maka dia mengqadha-nya dengan cara sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, sekali melaksanakan puasa, fardunya lunas dan hutangnya dapat. Poin yang kelima, kita jangan sampai terjebak pada rutinitas atau ritual. Nah, tahan makan, tahan minum, tidur, nggak keluar rumah, lalu kemudian sudah merasa sudah puasa. Nah, bukan. Itu hanya sarananya saja, wasilah. Puasa itu bukan tujuan. Puasa itu wasilah. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Supaya takut kepada Allah. Supaya betul-betul merasakan perasaan muraqabah, diawasi oleh Allah. Musyahadah disaksikan oleh Allah. Jadi kalau orang yang berpuasa itu takut ngomong haram, takut melihat yang haram, takut mendengar yang haram, takut masuk ke mulutnya. Itu yang sebenarnya terus dipupuk. Itulah maqam yang tertinggi, iman, Islam, ihsan. Apa itu iman? Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa itu Islam? Anta syahadu an la ilaha illallah, anta syahadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tusuma Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Apa itu ihsan? Ini puncaknya paling tinggi. Nah, poin yang kelima,
Anta abudallaha ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seakan-akan kau melihat. Fa illam takun tarah, kalau kau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak. Maka kau merasa dilihat Allah. Jadi saat di puasa itu orang sampai pada maqam ihsan, merasa dilihat Allah. Dia tidak melihat Allah. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara. Allah tidak bisa dilihat mata, tapi Allah yang melihat. Nah, perasaan dilihat itu kapan? Perasaan diawasi CCTV itu kan ketika melihat tulisan. Anda diawasi CCTV. Parkir ini diawasi CCTV. Anda diawasi CCTV. Sangat amat tajam 24 jam non-stop. Jadi ketika kita mampu mengembalikan rasa di Ramadan itu dengan tetap makan sahur, dapat barokah bangun malamnya, sempat tahajudnya, sempat beristighfar menjelang sahur, kemudian di siang harinya pula takut ngomong, takut mandang, takut dengar, takut langkah, takut megang, takut mikir macam-macam. Kemudian menjelang berbukanya sempat berdoa, maka rasa-rasa di Ramadan itu kembali lagi. Walaupun Ramadan yang sudah lewat, tapi rasanya tetap dapat. Makanya setiap bulan kita akan ketemu lagi. Habis Syawal, Zulqa'dah, bulan haram. Zulhijjah, bulan haram. Muharram, bulan haram. Wa minal humuri fasum, di bulan-bulan haram berpuasalah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Di Rajab bulan haram lagi. Sya'ban, Sya'ban, Sya'abat fil barakah, bercabang-cabang keberkahan. Ramadan, kembali lagi ke Ramadan. Lalu di bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, 5 bulan. Maka di sana ada namanya Ayyamul Bait, 13, 14, 15. Di 5 bulan ini bukan berarti tidak ada ibadah. 5 bulan ini Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kalau Rajab jelas bulan haram. Sya'ban, Ramadan. 5 bulan yang genting ini pun tetap diisi juga dengan puasa-puasa yang mengingatkan kita kepada Allah. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada hambaku itu, fa'akunu 'ainahu yubsiru biha, aku akan menjadi matanya, memandang dengan mataku. Bukan berarti Allah menjelma jadi kita, bukan berarti Allah masuk ke tubuh kita. Memandang dengan pandangan Allah maksudnya tidak melihat kecuali yang dilihat adalah yang baik-baik. Tidak melangkah kecuali kepada yang baik-baik. Aspek yang keenam. Yang keenam adalah bagaimana kesehatan fisik. Jadi saya jalan-jalan ke rumah jamaah, dikasih selembar kertas, tulisannya terapi of fasting. Terapi of fasting. Jadi rupanya di barat itu ada namanya terapi nggak makan. Mereka tetap merokok, tetap minum air putih, tetap makan ringan, cuman nggak makan berat. Jadi mereka sengaja tidak makan berat itu supaya perutnya ringan, supaya kita tahu orang kalau mau cek darah paginya nggak boleh sarapan. Bapak besok medical check up, nah, pagi kalau bisa jangan sarapan karena mau ambil darah. Ternyata darah orang yang puasa itu bersih. Bersih sekali darah. Nah, ternyata makanan kita mengotori darah, di dalam itu ada pengawet, di dalamnya ada racun pestisida, di dalamnya ada minyak, ada kolesterol, ada gula, membuat darah beku. Nah, kalau kita makan suplemen, kita makan obat, boleh jadi ada efek samping. Jadi mereka membuat namanya terapi, bagaimana orang tidak makan sehingga tubuhnya memakan dirinya sendiri. Sehingga ketika kita tidak makan, tubuh kita ini mau makan kelebihan darah, kelebihan kolesterol, kelebihan lemak, kelebihan gula tadi dimakan tubuh itu sendiri. Sehingga setelah Ramadan ini kita betul-betul fresh. Tapi begitu selesai Ramadan berat lagi. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan spiritual, hubungan dengan Allah, takwa, tapi juga kesehatan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan sumu tasihhu. Berpuasalah kamu maka kamu akan sehat dalam hadis.
Sumu tasihhu, berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Hadis ini hadis dhaif, tapi boleh dipakai untuk motivasi beramal. Dalam Al-Quran dikatakan wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Tapi kebaikannya tidak dijelaskan. Kalau kamu puasa kamu baik. Baiknya apa? Dijelaskan oleh akal manusia. Pakar psikologis. Pakar psikolog menjelaskan menurut psikologis orang yang berpuasa pikirannya jernih, terang. Kaum spiritualis mengatakan orang yang tidak makan itu pikirannya lurus. Secara aspek kesehatan orang yang tidak makan maka ringan, darahnya, tubuhnya sehat. Para alim ulama mengatakan orang yang berpuasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 6 aspek. Aspek yang terakhir yang ketujuh, bahwa puasa selalu digandingkan dengan doa. Setelah ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, di ujung itu ada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kau bertanya, kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, hai Muhammad SAW, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa mereka yang berdoa. Falastajibuli, maka mintalah kepada aku. Wal yu'minu bi, percaya kepada aku. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang lurus. Betapa orang yang berpuasa itu lemah, di saat lemah terkabul doa. Orang di saat merasakan dirinya rendah, terkabul doa. Makanya doa yang paling afdal ketika sedang sujud. Karena dia merasa dirinya rendah. Dan orang yang paling lemah adalah orang yang berpuasa. Makanya dikatakan doa orang yang berpuasa itu dikabulkan anis-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia buka puasa. Jelang berbuka puasa, waktu terkabulnya doa, minta kepada Allah sebanyak-banyak. Jadi saya kira itu 7 poin pengantar dialog kita pada petang yang berbahagia ini. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian kita sudah mendengarkan tadi tausiah dari Ustadz Abdul Somad, dan silakan ibu bapak yang akan bertanya bisa melalui chat room, ya silakan bisa bertanya mengenai apa yang disampaikan gitu Ustadz. Dan alhamdulillah Ustadz Agus juga sudah banyak yang bertanya nih, Ustadz, di chat room nih Ustadz. Ya, betul sekali Kang Sigit, ya sudah ada beberapa ya, pertanyaan yang masuk di chat Zoom. Silakan Kang Sigit untuk dibacakan pertanyaannya. Baik, ini saya pilihkan dulu ya dari chat room dulu ya. Sebelum di Instagram juga ada pertanyaan, tapi saya akan bacakan yang sudah hadir di Zoom dari Eva Alvia dari Jambi. Singkatnya kodo tanpa fidyah. Jadi beliau tuh sudah mengkodo tapi tanpa fidyah. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Pamangka minkum maridon, siapa yang sakit, au ala safarin atau musafir, fa'iddatun min ayamin ukhar, ganti di hari yang lain. Jadi yang kalau Ramadannya sakit, Syawalnya sehat, maka dia tidak bayar fidyah, dia qada. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tidak sanggup di Ramadan karena tua renta, Ramadan nggak sanggup, Syawal nggak sanggup, Dzulqa'dah nggak sanggup, Dzulhijjah nggak sanggup, atau sakitnya sakit akut, misalnya buah pinggangnya udah dicabut, atau sakit mah akut yang tidak sembuh-sembuh sampai mati, itu baru bayar fidyah. Bayar fidyah sekarang dipatok di beberapa masjid 50.000. Ya. Itu hitung makan pagi, makan siang, makan malam sehari. Jadi kalau 1 bulan 1,5 juta. Boleh dibayarkan untuk 1 orang, atau 30 orang, atau 15 orang. Bagi ibu hamil menyusukan anak, kalau dia tidak puasa karena dirinya, karena badannya lemah, maka dia qadha saja. Tapi kalau dia tidak puasa karena janin dalam perutnya, karena anaknya, kata dokter, ibunya sehat, tapi anaknya ada unsur ekstern, ada unsur orang lain, unsur anaknya, maka dia kena 2. Bayar fidyah dan qadha juga. Qadhanya juga diganti, fidyahnya juga. Kalau belum mampu sekarang, tunggu sampai 2 tahun ke depan setelah menyusukan anak. Jadi mengandung setahun, menyusukan anak 2 tahun, jadi 3 kali Ramadan diganti nanti. Catat, mana tahu nanti punya anak lagi, catat. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, itu untuk Ibu Elva di Jambi, dan kita
pertanyaan di Instagram dari Albertos Zomi. Pertanyaannya, Ustaz, apakah saum di bulan Syawal itu harus berurutan atau boleh tidak berurutan? Itu inti pertanyaannya, Ustaz. Silakan. Bisa diulang lagi pertanyaannya? Ya, pertanyaannya apakah saum Syawal itu harus berurutan 6 hari atau boleh tidak berurutan mengerjakannya, Ustaz? Man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, summa atsba'ahu sittan min Syawal. Kemudian diiringi 6 hari di bulan Syawal. Bunyi kalimatnya diiringi di bulan Syawal, boleh di awal, boleh di tengah, boleh di ujung, boleh berurutan, boleh tidak berurutan. Karena tidak ada kalimat mutatabi'atin, mesti berurutan. Jadi tidak ada. Tidak ada satu mazhab pun mengatakan mesti berurutan. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, jadi boleh tidak berurutan, Ustaz. Dan tadi kalau dari statement Ustadz boleh juga kalau kodo dulu Ustaz ya dikerjakannya untuk yang memiliki hutang puasa, Ustaz. Orang yang melaksanakan qadha di bulan Syawal, niatnya qadha 6 hari, otomatis dia sudah dapat pahala puasa sunat Syawal. Kata Imam Zakaria Al-Ansari yang dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Wallahu a'lam. Baik, kita kembali ke pertanyaan lainnya. Ini terkait dengan zakat nih, Ustaz. Zakat disampaikan kepada fisabilillah, untuk kategori fisabilillah, apakah boleh disampaikan kepada guru-guru TPA nih, Ustaz? Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Zakat tidak boleh keluar dari 8 asnaf. Lalu guru mengaji, guru TPA itu masuknya kemana? Kalau guru mengaji itu punya gaji, tapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan. Kebutuhan di Papua tak sama dengan kebutuhan di Riau. Jadi kita lihatlah kebutuhan di daerah itu 1 bulan 3 juta. Guru itu gajinya 1 juta, maka dia masuknya miskin. Miskin itu ada income tapi tidak mencukupi kebutuhan. Kalau dia janda tua tidak ada income sama sekali, maka dia masuknya fakir. Kalau mau dimasukkan ke fisabilillah, itu mengambil pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kata Imam Ar-Razi, subulullahi katsiratun. Sabilillah itu banyak. Semua jalan yang menolong agama Allah masuk fisabilillah. Makanya mahasiswa di Kairo, Mesir dapat zakat dari fisabilillah. Guru agama juga dianggap masuk fisabilillah. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya dari Saudara Arif Sunandar. Pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat menghidupkan semangat beribadah setelah usai Ramadan, Ustaz? Yang pertama, idza maridha fa'udhu. Kalau ada teman sakit, kunjungi dia. Melihat orang sakit, itu biasanya mengingatkan kita bahwa kita sehat. Wasihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum sakitmu. Idza mata fattabi'hu. Kalau ada yang meninggal, iringi jenazahnya. Bagus sekali kalau sampai ke liang lahat. Man syahizal janazata hatta tudfana. Siapa yang mengiringi jenazah sampai ke liang lahat, lahu qiratan. Dia dapat 2 qirat. Wa mal qiratan ya Rasulullah. Apa 2 qirat itu Rasulullah? Kata Nabi, mithlul jabalainil azimaini. Seperti 2 bukit Uhud yang besar. Jadi dengan melihat orang meninggal, itu membangkitkan semangat kita untuk beribadah. Yang ketiga adalah muhasabah. At-tafakkur sa'ah, bertafakkur, berpikir sesaat. Khairum min qiyami lailah. Lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Karena kalau sudah tahajud sepanjang malam, merasa diri sudah wali Allah masuk surga. Tapi kalau berpikir amal kita belum seberapa, dosa kita banyak, maksiatnya luar biasa, maka kita akan semangat beribadah. Tafakur, lihat orang sakit, lihat orang mati. Insya Allah itu membangkitkan semangat. Demikian. Masya Allah. Baik, kita akan kembali ke pertanyaan di Zoom yang sudah bertanya. Dan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, silakan bisa di... Bagaimana, Ustaz? Ya, ini juga Masya Allah ini sudah banyak dan
masih terkait dengan banyaknya kodok juga pertanyaannya Ustadz Sigit. Betul, ini tadi jadi masalah kode ini masih banyak yang ingin diyakinkan lagi seperti itu Ustaz ya. Ya, mohon izin, ini saya membacakan pertanyaan Kang Sigit Boleh, ya, silakan Ustaz, silakan. dari Ibu Erlina Rustam. Pak Ustadz, bolehkah satu niat untuk 3 ibadah? Nah, seperti contoh misalkan untuk puasa Syawal, puasa Senin, dan puasa Ayyamul Bid. Terima kasih Ustaz. Niatnya satu saja. Niatnya niat puasa qadha saja. Ya, Otomatis dapat 3. Qadhanya lunas, dapat puasa Syawal, dapat puasa Ayyamul Bid atau puasa Senin Kamis. Jadi niatnya niat qadha saja. Saya niat puasa kodok besok yang hari, wajib niat saja. qadha mengganti puasa saya tinggal. Hmm, Nanti yang sunat-sunatnya itu ngikut otomatis. Sama seperti orang yang terlambat baik. masuk masjid, waktu tinggal 2 menit, qobliyah atau tahiyatul masjid. Kalau dia tahiyatul masjid, nggak dapat qobliyah. Tapi kalau dia qobliyah, otomatis dapat tahiyatul masjid. Jadi niatnya satu saja. Niat qobliyah, otomatis dapat tahiyatul masjid. Demikian. Wallahu a'lam. Masya Allah, itu jawabannya ya Masya Ustaz Allah. Agus ya. Ada lagi Ustaz pertanyaan yang Luar. Ustaz Agus lihat? Ya, silakan. Itu saja mungkin yang tadi itu. Boleh disambung oleh Kang Sigit, silakan. Baik, saya akan ke Ibu Kartini. Pertanyaannya, bagaimana caranya menghilangkan kegelisahan padahal kita tidak melakukan dosa dengan penuh kesadaran, katanya Ustaz. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir hati akan tenang. Istighfar. Yang pertama istighfar. Istighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim. Habis istighfar salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Habis itu tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha 100 kali. Angka 100 itu bukan batasan. Hanya sekedar untuk latihan saja. Karena banyak orang kalau disuruh banyak-banyak, dia tidak hitung. Jadi bagus kalau saya pribadi, istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Boleh ditambah 1000, boleh ditambah 2000 untuk menguatkan hati. Lalu kemudian membaca Al-Quran, sholat sunat. Zikir, baca Quran, sholat sunat itu menenangkan hati. Janji Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Hati kita itu tenang karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali yang memiliki hati. Ya muqallibal qulub, engkau yang memiliki hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kan ala dinik dalam agamamu. Wa ala ta'ani dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inni, tolong aku ala zikrika, supaya hatiku selalu berzikir mengingat. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz Agus ada lagi pertanyaan Ustaz Agus yang akan dibacakan? Cukup kalau dari Cukup. saya, Kang Sigit. Baik, kita akan memberikan kesempatan kepada para jamaah semua untuk bertanya secara langsung dengan membuka mikrofonnya. Silakan tinggal Bapak Ibu raise hand untuk Bapak Ibu yang akan bertanya secara langsung. Silakan boleh raise hand. Ini ada Ibu Anissa Safitri. Baik, saya akan persilakan untuk bertanya langsung. Sebutkan nama dan juga asal daerahnya Ibu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Safitri Azra dari Pekanbaru ingin bertanya. Baiklah,
Ustadz, bagaimana cara kita kuat dalam tetap terus istiqomah, sedangkan lingkungan kita sendiri, contoh keluarga kita sendiri, misalnya ayah dan ibu kita, atau saudara-saudara kita yang lain itu belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Ustadz. Baik, itu tadi pertanyaan dari Ibu Anissa Safitri. Baik, nampaknya ada kendala signal. Kita tunggu beliau untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Anissa Safitri. Iya, ada gangguan nampaknya ya, Kang Ada Sigit. gangguan nampaknya Ustadz ya. Ini kalau streaming seperti ini ya. Kalau sedang ini ya. Tadi pertanyaannya bagus Iya, sekali Ustadz. iya. Tapi ini saya juga Bu Fitri juga nampaknya sudah chat di sini nih Iya untuk itunya. betul. Oh ada juga ya di chatnya. Ada juga bertanya di chat juga. Tapi sama pertanyaannya. Baik, Alhamdulillah. Bagaimana nampaknya Ustadz? eh, Bagaimana dengan Ustadz Abdul Somad? Apakah sudah on? Baik, kita masih menunggu untuk konfirmasi. Semoga bisa langsung bergabung kembali bersama kita. Alhamdulillah ya. Jadi tadi sampai 600 lebih Kang Sigit partisipan yang bergabung Alhamdulillah. bersama kajian di sore hari ini. Baik, Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah Ustaz Abdul Somad. Baik, ini signal atau bagaimana ya? Mik kurang terdengar Ustaz. Baik, suaranya belum terdengar. Kita masih menantikan. Mungkin ada beberapa Nah, hal teknis yang bisa dibantu. oke, sudah bisa nampaknya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam tadi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Baik, pertanyaan tadi sudah tersimak Ustaz dari jamaah kita yang hadir. Belum. Baik, kita akan bacakan kembali Ustaz Agus. Pertanyaan tadi ada di chat ya Ustaz Agus ya. Kita akan coba. Baik. Ada Oh di ya, chat Ustaz Sigit. Saya betul. bacakan ulang ya. Boleh silakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Anissa Safitri Azra dari Pekanbaru. Ingin bertanya, bagaimana cara kuat istiqomah dari lingkungan keluarga sendiri yang belum mendapatkan hidayah Ustaz? Nah, itu dia pertanyaannya. Mangga Ustaz, silakan. Yang pertama mesti berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah berjamaah. Jadi kalau keluarganya belum hijrah, maka berjamaah dengan sahabat-sahabat yang sudah hijrah. Ada kajian. Yang tidak bisa keluar rumah, kajian online, seperti yang kita lakukan hari ini. Nah, jadi lingkungan kita ini ada 3. Yang pertama lingkungan rumah, yang kedua lingkungan kerja, yang ketiga lingkungan sosial media. Lingkungan sosial media itu friend-friend kita di Facebook, di Instagram, di Twitter, itu kira-kira apakah yang menolong kita ke agama atau tidak. Kalau yang tidak menolong, mohon maaf, ditinggalkan aja dulu, karena kita mati juga, mereka tidak bisa tolong kita. Lingkungan tempat tinggal kita, dekat dengan jamaah di masjid, biasanya pengajian ibu-ibu, anak-anak perempuan pasti ada. Kemudian lingkungan di tempat bekerja. Kalau masih kuliah, lingkungan kampus. Nah, ini juga jadi cara yang pertama adalah berjamaah. Bagi yang sudah hijrah. Jadi titik awalnya sebenarnya adalah hijrah. Setelah hijrah berjamaah. Setelah berjamaah pasti istiqomah. Setelah istiqomah, hadiahnya husnul khatimah. Jadi 4 sepaket. Itu tidak bisa ditinggalkan. Hijrah. Banyak yang hijrah tapi goyang karena tidak berjamaah. Hijrah, berjamaah, istiqomah. Kemudian husnul khatimah. Demikian. 4 sepaket.
Masya Allah. Hijrah, berjamaah, istiqomah, dan husnul khotimah. Masya Allah, Istiqomah Ustaz Agus. dan hibnu khotimah. Masya Allah. Husnul khotimah, Masya Siap. Allah. Terima kasih guru kita. Baik, kita akan kembali untuk memberikan kesempatan untuk bertanya langsung, Ustadz yang sudah bergabung. Silakan di raise hand, Bapak Ibu yang akan bertanya langsung kepada Ustadz. Yang akan bertanya boleh silakan raise hand dan juga bisa open mic. Baik, saya akan pilihkan. Ini Pak Ajat raise hand akan bertanya. Baik, saya akan unmute Bapak untuk bertanya. Silakan Pak. Silakan Pak Ajat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz ya. Saya melihat Iya Pak Ajat. Ini signal nampaknya ini. Baik, silakan Pak Ajat. Oh iya. Baik, kita off dulu, nanti Pak Ajat bisa sambung lagi. Nampaknya signal di tempat Pak Ajat yang sedang ada gangguan. Pak Ajat, kita akan ke penanya selanjutnya saja. Ustaz, kita akan coba di chat dulu Ustaz Agus. Kita akan bacakan. Baik Ustaz. Baik, di sini ada pertanyaan Ustaz. Intinya adalah ada kewajiban untuk membayar fidyah tapi belum memiliki rezekinya atau belum memiliki uangnya untuk membayar fidyah tersebut. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Ini seorang ibu yang bertanya. Dalam Islam orang yang punya kemampuan, maka ada standarnya. Kalau dia punya kemampuan dalam setahun 85 gram emas, lebih kurang 85 juta, berarti dia kena bayar zakat. Kalau dia menanam padi 520 kg bersih, beras, kalau pakai irigasi, potong biaya operasional 5%. Kalau pakai tada hujan 10%. Jadi ibadah ini ada aturannya. Jadi kalau dia fakir, miskin, dia tidak wajib bayar. Ada orang ketika azan maghrib, waktu wajib bayar zakat fitrah itu kan maghrib. Begitu azan maghrib berkumandang malam takbir, itu dia wajib bayar zakat fitrah. Dia miskin. Lalu kemudian jam 12 malam, tiba-tiba di rumahnya sudah terkumpul 3 karung beras. Orang bayar zakat fitrah ke dia. Maka malam itu juga dia bayar zakat fitrah, atau besok pagi sebelum khatib naik mimbar. Karena malam itu dia sudah mampu. Nah, jadi kalau ibu tidak mampu membayar fidyah, maka ibu tidak bayar. Tidak merasa berdosa, justru ibu yang menerima zakat. Karena ibu mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Mustahik jangan merasa hina menerima zakat, karena itu hak dia. Muzaki jangan merasa bangga, karena itu kewajibanmu. Muzaki diuji dengan hartanya, maka sabarlah mengeluarkan harta. Mustahik diuji dengan kesabarannya, dengan kesusahannya. Jadi jangan merasa hina. Kalau ke masjid mengambil zakat, tidak sedang mengemis. Ini hak saya. Yang memberikan hak ini Allah. Dan orang yang berzakat juga jangan merasa, saya sudah tolong kamu. Enggak, kamu tidak tolong siapa-siapa. Kamu wajib membayar zakat. Yang mewajibkan itu Allah. Jadi kalau orang miskin ngerti agama, dia tidak merasa hina. Orang kaya merisi agama, dia tidak merasa sombong. Karena dua-duanya dalam aturan Allah. Yang kaya itu juga sedang diuji dengan kekayaannya. Jangan sangka orang miskin, kamu sabar ya, kamu diuji dengan kemiskinanmu. Kamu juga kaya, kamu sedang diuji dengan kekayaanmu. Demikian memahami Islam. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Itu untuk ibu kita yang sudah bertanya di Zoom. Ada juga pertanyaan dari Ahmad Wildan Sahuri Ramdhani dari Banten. Pertanyaannya, pertanyaannya ini tentang apakah ciri-ciri orang yang berhasil di bulan suci Ramadan dan juga mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Syawal ini, Ustaz? Allah tidak beritahu siapa yang dapat taubat nasuha,
Allah tidak beritahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah tidak beritahu siapa yang dapat sholat usta. Allah tidak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Allah tidak beritahu siapa yang dapat doa mustajab. Kenapa Allah tidak beritahu? Supaya kita senantiasa berharap. Kalau tidak, kita sudah sombong, sudah dapat Lailatul Qadar. Tapi ciri-cirinya ada. Di antaranya adalah ada perubahan. Orang yang dapat taubat nasuha berubah. Orang yang dapat haji mabrur berubah. Orang yang dapat Lailatul Qadar berubah. Dulu hatinya risau, sekarang tenang. Dulu orangnya bakhil, pelit, sekarang dermawan. Dulu orangnya kasar, sekarang lembut. Ada perubahan. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa perubahan diri kita. Demikian. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum dilanjutkan ke pertanyaan lainnya, kami informasikan Ustaz, alhamdulillah Al-Qur'an Al-Qosbah memiliki aplikasi Al-Qur'an online, Ustaz. Jadi Ustaz pun bisa ikut mendownloadnya, Ustaz. Ini namanya Quran Belajar Indonesia Hafalan, Ustaz. Quran Belajar Belajar. Indonesia Hafalan. Yang warna hijau, Ustaz. Belajar Quran Belajar Indonesia. Indonesia. Quran Belajar Indonesia Hafalan. Betul. Ya. Boleh di Quran Belajar Indonesia Hafalan. Betul, Ustaz, yang warna hijau itu, betul. Betul sekali. Saya mengajak Alhamdulillah. kepada semua jamaah, sahabat-sahabat dimanapun berada, mari mendownload aplikasi Quran Belajar Indonesia Hafalan. Mudah-mudahan handphone kita, alat multimedia kita, membantu kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah. Ini sudah ada ajakan dari Ustadz Abdul Somad ya, Ustadz Agus ya. Jadi kita semangat nih Ustadz mendownloadnya. Masya Ya Allah. Allah. Alhamdulillah. Baik, kita kembali ke pertanyaan Ustadz Agus. Ada yang ingin dibacakan lagi Ustadz pertanyaannya Ustadz? Ya, ini satu saja mungkin dari Ibu Renos Firdaus. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau kita punya uang Waalaikumsalam. simpanan di bank, ya, kalau kita punya uang simpanan di bank, perlukah dikeluarkan zakatnya? Syukron Pak Ustadz. Ibu, Bapak yang punya tabungan di bank, pertama beralihlah ke bank syariah. Bank muamalat dan bank-bank syariah. Jangan di bank konvensional, karena uang Bapak Ibu akan dipakai untuk riba. Kalau uangnya di bank syariah mencapai 85 gram emas, ingat 85 gram emas, 85 gram emas, 1 gram emasnya 1 juta, 85 gram 80 juta. Kalau uang Bapak Ibu mencapai 85 juta, catat tanggal kapan mencapai 85 juta. Mencapai 85 juta pada tanggal 10 Syawal. Misal, 10 Syawal. 10 Syawal. 1443 Hijrah. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, halo. Iya, sedang ada gangguan teknis tampaknya Ustadz Agus signal ini. Ya, betul. Masya Allah Kang Sigit. Kalau saya rasakan ini Iya. dan saya perhatikan juga baik itu di Instagram atau di room chat Zoom gitu ya. Ini Mhm. ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kepada guru kita Ustadz Abdul Betul. Somad. Berarti memang eh, apa ya? Salah satu mungkin kecintaan kita kepada guru kita itu bagaimana ingin mendapatkan solusi dari Betul. permasalahan yang dihadapi tentunya dan solusi ini bukan tanpa alasan. Makanya hal ini ditanyakan kepada Ustadz supaya menambah keberkahan. Seperti salah satu contohnya yang Betul. ditanyakan oleh Ibu Renos ya, bahwa Masya memang Allah. bagaimana uangnya itu tetap dalam keadaan berkah karena dikeluarkan zakatnya walaupun disimpan di bank dan itu ingin ditanyakan kepada guru kita Al Ustadz Abdul Somad.
Dan inilah yang Masya mungkin, Allah. Masya Allah, perlu kita jaga dan kita doakan juga guru kita, Ustadz Abdul Somad, semoga senantiasa sehat selalu ya, Kang Sigit. Dan kita Amin. juga mendoakan semoga ilmu yang beliau sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Betul. Nah, kita masih menantikan beliau bergabung kembali nih Ustadz Agus agar bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari Karena ini juga para sangat jamaah penting sekali, semuanya. Kang Sigit ya. Betul. Tadi kita terhenti di pertanyaan yang Ibu Ros tadi ya, Ustadz Ya, Agus ya. itu baru di angka tadi beliau menyampaikan di 85 gram emas ya, Kang Sigit ya. Iya, betul. Kalau Baru sedang mengalihkan simpanan tadi, uangnya, mengalihkan. betul. Nah, itu sudah menjawab itu dari tanggal di apa namanya? Tadi beliau mencontohkannya 10 Syawal. Nah, ini sampai di situ nanti kita kunci dulu nih. Jangan sampai kita lupa masalahnya. Betul. Baik, semoga segera bergabung. Nanti signalnya membaik seperti itu, kita masih menantikan. Iya, Baik, alhamdulillah. belum. Ini Ya banyak silakan sekali yang mau ini. bertanya. Mohon izin Kang Sigit nih. Kira-kira kita Ya, sampai jam berapa ini ya? kalau dari Ustadz Abdul Somad memberikan kita waktu 1 jam nih, Ustadz. Kalau dari 1 Ustadz Abdul jam. Somadnya, semoga kita bisa Baik. manfaatkan dengan maksimal. Signal juga Dengan mendukung itu maksimal harapannya ya. nih. Karena 1 jam ini juga kita harus apa namanya? Ya dengan cara yang baik juga Kang Sigit supaya tidak terlewat nih ilmu dari guru kita. Betul. Baik, semoga bisa dibantu ini signalnya, teknisnya nih. Wah, ini soal pertanyaan-pertanyaan cukup banyak. Ada juga yang bertanya Baik. tentang panitia zakat ya, panitia masjid mendapatkan bagian dari zakat tidak. Nah, ini juga perlu ilmu dari guru kita, jawaban dari Betul. guru kita insya Allah ya. Ya, yang jadi amil kemarin ya, amilin ya. Itu gitu, seperti itu. Jadi ambil. Kalau dari ayat mungkin bisa ya, tapi insya Allah lebih pasnya itu lebih jelas kalau misalkan dijawab oleh guru kita. Baik ya. Baik, terima kasih nih pertanyaan-pertanyaan. Baik, kita masih menantikan rupanya Ustadz Agus. Ini kajian kita kan rehat 1 bulan, jadi semuanya merindukan. Akhirnya luar biasa ini ketertarikan para jamaah semua hadir. Baik, alhamdulillah Ustadz Abdul Somad sudah hadir. Ya, silakan Ustaz. Masih menghitung Ustadz tadi tentang zakat Ustadz yang Jadi dihitung tabungannya di bank. Nah, kalau tabungannya mencapai 85 juta pada tanggal. Jadi yang perlu dicatat pertama nisabnya. Nisabnya batas harta kenaknya itu di 85 gram kali 1.085 juta sekarang. Nanti kalau berubah harga emas, 85-nya tetap, ingat aja 85. Kemudian haul itu setahun. Jadi begitu tabungannya mencapai 85 juta pada tanggal 10 Syawal tahun ini 85 juta, berarti 10 Syawal tahun depan baru kena zakat 2,5%. Begitu terus setiap tahun. Satu haul kena 2,5%, 2,5%. Kalau uangnya ternyata di bawah 85 gram, tidak kena zakat. Demikian. Baik. Masya. Kita ke pertanyaan yang tadi Ustadz Agus, bisa dibacakan kembali Ustadz tentang amil tadi Ustadz. Oh ya baik, Ustadz, mohon izin ini dari Pak Junaidi ya. Beliau menyampaikan apakah panitia masjid mendapatkan bagian dari zakat, Ustadz. Silakan, enggak Ustadz. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Amil itu diangkat oleh sultan. Jadi sultan kerajaan Demak, sultan kerajaan Sultan Agung mengangkat amil. Lalu amil itu tugasnya 3. Pertama menghitung, kedua mengumpul, ketiga mendistribusi. Makanya kerjanya berat, dia dapat 1/8. Nah, sekarang kita tidak punya sultan lagi. Ulil amri kita siapa? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Salah satu tafsir ulil amri adalah ulama. Jadi kalau ulama kita mengangkat amil, maka amil itu mendapat
1/8 dari zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Maka Basnas itu amil, yang diangkat oleh ulil amri. Yang di masjid-masjid itu amil, kalau ditanya yang ngangkat dia siapa? Yang ngangkatnya ulama. Ya, Pak Kiai nggak sanggup menghitung zakat, jadi kamu musyawarah masyarakat, maka dia membagikan. Karena kalau nanti dikatakan dia tidak dapat, di antara 8 asnaf itu dia mau masuk kemana? Kalau begitu semua zakatnya diserahkan ke Basnas. Jadi dia adalah ditugaskan oleh ulil amri. Ulil amri ulama untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jadi memang panitia masjid atau panitia zakat itu mendapatkan bagian dari zakat itu 1/8 Ustaz ya? Dia mendapatkan 1/8 sebagai amil. Yang mengangkat dia sebagai amil siapa? Ulil amri. Ulil amrinya siapa? Ulama. Bagi yang tidak setuju, panitia jadi amil, serahkan zakatnya ke Basnas. Basnas itu amil. Siapa yang ngangkat Basnas? Bupati, wali kota, gubernur, SK-nya. Baik, baik, Masya Allah. Syukran Ustadz atas jawabannya. Ya. Kang Sigit, ada lagi mungkin dari Kang Sigit untuk pertanyaan berikutnya kepada guru kita, Ustadz Abdul Somad? Baik, ini pertanyaan macam-macam nih Ustaz yang bertanya terkait dengan tadi zakat, puasa, dan juga di sini ada ya. kodok juga banyak sekali. Di Iya, sini iya, pertanyaan mungkin di bidang lain nih Ustaz, tentang bagaimana kita memperlakukan orang tua kita yang tidak seiman dengan kita apabila sudah meninggal. Apakah ada hal yang bisa kita lakukan Ustaz? Ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah. Artinya orang tuanya beda agama. Betul. Orang tuanya beda agama memaksa untuk melakukan perbuatan yang mempersekutukan Allah, mensyirikkan Allah. Fala tuti'huma, maka tidak boleh patuh pada orang tua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetaplah bergaul dengan baik. Ini ayat ini pahami baik-baik. Jangan patuh, tapi tetap bergaul dengan baik. Jangan karena ingin bergaul dengan baik lalu patuh, salah. Jangan karena tidak patuh lalu tidak bergaul dengan baik, pun salah. Ayah, ibu, masalah ikut ibadahmu aku tidak mau. Tapi masalah bergaul dengan baik itu ajaran agama. Jadi mesti ada ketegasan di sana. Jangan buat orang tua kehilangan anak. Bagi saudaraku yang mu'alaf yang masuk Islam, jangan setelah kau masuk Islam orang tuamu kehilangan kamu. Islam justru membuat orang tuamu jadi dapat anak yang baru, lebih baik, lebih sopan, lebih lembut, lebih dermawan. Belikan bajunya, belikan pakaiannya. Kalau uangmu banyak, belikan mobil, belikan perhiasan. Sehingga dia melihat anaknya berubah. Setelah masuk Islam, anakku jadi lebih baik. Anakku jadi lebih dermawan. Anakku jadi lebih berbakti. Begitu juga dengan menantu. Dulu kusangka kalau anakku masuk Islam, aku kehilangan anak. Ternyata setelah masuk Islam, anakku sekarang 2. Anakku jadi baik, menantuku juga baik, luar biasa. Itu dakwah daripada kamu ceramah. Jangan ceramahi orang tuamu. Ceramahi dengan perbuatan budi pekerti. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idati wa'adaha iyyah. Nabi Ibrahim meminta ampun untuk ayahnya karena janji. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min. Ketika sudah jelas bahwa ayahnya itu kafir, musuh Allah, dia pun melepaskan diri. Artinya tidak boleh mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia, doa minta ampunkan dosanya. Karena dia tidak Islam. Doanya, ya Allah ini hambamu, kuserahkan dia padamu. Itu saja. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, itu jadi ini hambamu kuserahkan kepadamu, itu doanya Ustaz ya. Baik. Ustaz Agus ada pertanyaan yang akan dibacakan Ustaz Agus? Nampaknya cukup Ustaz. Baik, kita akan ke pertanyaan berikutnya di sini dari Bapak Asnawi.
pertanyaannya, boleh tidak uang zakat mal sebagian diperuntukkan untuk keperluan operasional masjid, Ustaz? Innama pertanyaan. sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Masjid ini masuknya kemana? Masjid masuknya ke fisabilillah. Jadi kalau nanti ada orang bertanya, masjid masuknya ke dalam fisabilillah. Menolong agama Allah. Pendapat siapa itu? Itu pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi yang dikutip oleh Syekh Atiyah Shaqar dalam Fatwa Al-Azhar. Masjid, sekolah agama, guru agama masuknya dalam fisabilillah. Demikian, wallahu a'lam. Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih Ustadz yang sudah bergabung. Sambil kita menantikan pada pertanyaan lainnya tentang ini tentang pernikahan Ustadz pertanyaannya. Tetapi kata ingin menikah tapi selalu banyak cobaan, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Bagaimana bisa melalui ujian-ujian tersebut dan tetap teguh istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Allah membuat kita sakit, Allah buat kita susah, Allah buat kita kehilangan. Bukan karena Allah lemah, tapi Allah hanya ingin melihat kekuatan kita. Allah ingin sujud kita lebih lama. Allah ingin hati kita lebih lembut. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Berapa banyak orang-orang yang bertemu dengan istrinya tanpa pacaran, tanpa skenario. Langkah rezeki pertemuan maut. Hanya kuasa Allah. Allah cuma minta satu. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak ibadah. Kalau banyak ibadah, dia balas dua. Alladzi at'amahum min ju'. Kalau perutmu lapar, dia kasih kau kenyang. Wa amanahum min khauf. Kalau kau cemas, kau takut, amanahum. Dia kasih kau tenang. Dia minta satu, dia kasih dua. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, Allah akan berikan balasan. Jangan sampai kehilangan kekuatan. Kekuatan kita Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rezeki tidak salah alamat. Jodoh tidak mungkin diambil orang. Rezekimu lebih tahu alamatmu daripada kamu tahu alamat rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, itu nampaknya sebagai pertanyaan terakhir dalam kajian Syawal ini. Kami persilakan untuk Ustadz memberikan kesimpulan di akhir acara. Silakan Ustadz. Apa yang kita lakukan petang ini adalah dalam rangka berjamaah. Kita sudah hijrah, sekarang kita berjamaah. Jamaah pengajian di masjid, jamaah pengajian online, jamaah. Al-Quran, Al-Qasbah juga bagian dari jamaah. Bagaimana program-program aplikasi kita adalah yang membangkitkan jamaah. Setelah kita berjamaah, kita istiqomah. Kalau kita tidak istiqomah, berarti jamaahnya belum kuat. Setelah itu insya Allah kita husnul khatimah. Tidak ada alasan untuk tidak berjamaah. Tidak bisa ketemuan, bisa online. Buktinya petang ini partisipan kita 512 orang. Walaupun putus-putus, insya Allah hati kita tidak putus. Berkah selalu, sukses dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya. Dan sebelum meninggalkan Zoom, Ustadz mohon berkenan untuk berfoto bersama para jamaah semua, Ustadz.
Baik, silakan untuk Bapak Ibu bisa open kamera, kita akan berfoto bersama Ustadz Abdul Somad. Silakan dibuka dulu kameranya, kita akan berfoto bersama beliau. Baik, akan dibantu oleh operator kami untuk berfoto. Silakan dibuka kameranya Ibu dan Bapak untuk berfoto bersama dengan Ustadz Abdul Somad. Kita akan mulai dari slide pertama, dari halaman pertama. Silakan yang belum buka kamera, buka dulu. Siap-siap dulu. Nah, ini sudah siap. Baik, ini halaman pertama, masih ada yang belum. Amin. Amin, Ustadz. Semoga nanti ada rezekinya, jodohnya, takdirnya kita bisa berjumpa dengan beliau. Dengan guru kita Ustadz Abdul Somad. Amin. Masya Amin, Allah. ya Rabbal Alamin. Baik, ini slide pertama. Kita hitung ya, Kang ya. 1, 2, 3. Baik, kita beralih ke halaman kedua. Silakan halaman kedua boleh dibuka dulu kameranya. Oke, ini ada beberapa yang belum dibuka. Ini sudah dibuka semua ya. Baik, 1, 2, 3. Baik, halaman berikutnya. Slide berikutnya kita Itu berapa halaman Ustadz? fotokan. Ada berapa halaman, operator? Ini kayak ada banyak, Ustaz. Ya, siap, langsung gercep aja ya. 1, 2, 3. Iya, halaman berikutnya. Ini yang halaman 1 Siap. masih oke masalahnya. Pokoknya semuanya on kamera dulu aja. Bagaimana nanti yang memotret ini. 1, 2, 3. Oh, ini kalau yang dari Mekah backgroundnya Ka'bah, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan lupa doakan kita juga Bu, supaya Minti bisa Iya, betul. melaksanakan umrah dan haji di sana ya, amin. Iya, betul sekali, Ustaz. Sudah semua? Baik, Alhamdulillah sudah semuanya berfoto bersama dengan guru kita Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad, terima kasih banyak. Jazakallah khair atas ilmunya, Ustadz. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Agus, kita sudah bersama di kajian Syawal Al-Qur'an Al-Qosbah, dan